Selamat pagi saudara, kembali dalam Rumah Pemilu Lampung di Kompas TV hari ini bersama saya Cindy Tania. Kita melihat bahwa saat ini sebentar lagi tentunya tanggal 17 April 2019 pemilihan serentak di seluruh Indonesia termasuk Pilpres dan juga Pileg akan diselenggarakan. Dan ini menjadi poin penting untuk masyarakat dan juga penyelenggara pemilu agar bagaimana ini bisa menciptakan penyelenggaraan pemilu yang baik dan juga damai tentunya dengan kondisi yang seperti ini. Untuk membahas itu, saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya, yaitu politisi dari PKB, ada Bang Noverisman Subing. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini. Bang Nover, saya panggilnya. Ya. Siap. Bang Nover ini adalah salah satu putra daerah di Provinsi Lampung, tepatnya dari Lampung Timur ya, Bang. Ya? Lampung Timur yang sudah sangat banyak sekali pengalaman di dunia politik, begitu. Kita melihat bahwa hari ini Provinsi Lampung juga tentunya sama dengan provinsi lainnya untuk bisa menyelenggarakan atau menjadi salah satu provinsi yang akan memilih calon wakil rakyatnya, begitu Bang. Kalau Abang melihat di Lampung Timur nih, kira-kira apa sih Bang yang paling dibutuhkan di masyarakat di Lampung Timur? Yang pertama begini, masyarakat sekarang ini sudah tahu bahwasannya akan ada pemilu presiden dan pemilu legislatif. Bagi masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas, atau 55 tahun ke atas memang agak bingung karena ada 5 kertas suara. 5 jenis kertas suara. Nah, inilah yang selalu kita sosialisasikan ke masyarakat. Yang pertama yang kita sosialisasikan itu agar mereka mau menyalurkan aspirasinya. Partisipasinya. Itu yang pertama. Yang kedua baru kita kasih tahu, loh ada 5 kertas suara yang harus Anda pilih semua. Silahkan siapa yang Anda pilih. Mau milih dari partai PKB, alhamdulillah karena kita yang mensosialisasikan. Tapi yang penting bagaimana saudara-saudara saya katakan, pilihlah wakil rakyat yang punya track record. Yang punya pengalaman ya? Dulu, track recordnya, lihat latar belakang. Banyak bilang, anggota dewan begitu sudah jadi dia lupa dengan masyarakat. Tapi kan di tahun sekarang ini juga banyak calon wakil rakyat yang juga memang baru begitu. Apakah bisa menjadi satu perbandingan begitu Bang? Bisa jadi perbandingan karena yang baru ini terus sangat gencar sekali, berbeda dengan baru dan muda. Dan muda, ya baru mereka sangat gencar sekali, mungkin dengan topang dengan biaya yang cukup memadai, beda dengan kami. Kalau kami ini kan slow main. Gitu. Nah kita selalu berharap buat masyarakat inilah pilihlah wakil rakyat yang benar-benar dapat dipercaya. Lihat latar belakangnya. Dapat dipercaya. Ya. Okay. Lihat latar belakang pendidikannya, lihat latar belakang orangnya bagaimana. Terus apa yang telah diperbuatnya selama ini? Kalau dia jadi anggota DPR, dia sudah jadi anggota dewan, apa yang diperbuatnya selama ini? Adakah membantu masyarakat? Jangan pungli saya katakan. Bukan pungutan liar, tapi rampung lali saja. Rampung lali. Nah ini banyak yang terjadi. Anggota dewan tuh lupa dengan konstituennya. Nah makanya kalau di PKB ini kita selalu tekankan, saat reses tolong kumpulkan konstituen. Laporkan kepada konstituen ini yang telah kita perbuat di DPR selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi mereka tahu apa yang telah kita perbuat. Oke, karena dan tentunya juga ada impact ya buat masyarakat dong. Ya. Apa yang kita lakukan dan kita perjuangkan di legislatif gitu. Dan kemudian kita berbicara soal Lampung Timur, salah satu kabupaten yang cukup besar di Lampung dengan jumlah suara yang lumayan besar begitu Bang. Dengan potensi yang juga sangat banyak nih dari luas pertaniannya, kemudian juga pariwisatanya. Apa yang bisa kita, dengan potensi yang kita punya di Lampung Timur, sejauh ini sudah maksimal kah Bang? Ya, pertama kita sangat mendukung sekali bahwa selama kepemimpinan Bupati kita, Bu Sri Halim yang sekarang sebentar lagi jadi Wakil Gubernur, bersama Pak Saiful Bohari, ini sangat intens sekali membantu pembangunan di Lampung Timur, apalagi soal pariwisatanya. Kenapa pariwisata ini sangat didengar-dengungkan oleh Mbak Nuni? Ini tentunya punya alasan tersendiri. Mbak Nuni pengen merubah citra masyarakat Lampung Timur. Masyarakat Lampung Timur yang tadinya dikenal agak bagaimana gitu, dalam tanda kutip, karena daerah Brong. Apalagi ada salah satu daerah yang terkenal begitu di Jabung ya Bang. Ya. Nah ini akan kita rubah. Bahwa Lampung Timur itu masyarakatnya ramah tamah. Masyarakat ramah tamah dan ditunjang dengan pariwisata yang memadai. Ada Waikambas yang sudah terkenal di seluruh dunia. Nah inilah kita sangat mendukung sekali apa yang telah diprogramkan dan dicanangkan oleh Mbak Nuni selama ini. Baik, kita kembali lagi tadi berbicara soal pemilu nih Bang. Ya. Kita melihat pemilu tanggal 17 April 2019 ini kan salah satu pemilu yang tadi dikatakan bahwa sangat rumit karena harus masyarakat memilih 5 jenis kertas suara gitu. Untuk bisa, bahkan ada yang mengatakan mereka untuk
melihat atau berpartisipasi saja sudah sangat sulit ya, atau tingkat partisipatifnya juga sudah masih rendah begitu, apalagi untuk datang ke TPS menyuarakan atau memberikan suaranya kepada calon wakil rakyat begitu Bang. Apa yang harus diberikan ke masyarakat sekarang Bang? Apakah pendidikan politik masih sangat perlu untuk sosialisasi dengan masyarakat? Oh ya, tentunya pendidikan politik sangat penting sekali. Nah, pendidikan politik tentu yang bisa melakukan pendidikan politik ini tentu selain KPU adalah pesertanya sendiri. Kami sebagai pesertanya inilah yang lakukan pendidikan politiknya. Gitu. Kalau PKB punya cara tersendiri untuk memberikan pendidikan politik sama masyarakat? Alhamdulillah selama ini kita sudah punya basis tersendiri, terutama di pondok-pondok pesantren dan masyarakat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita tidak mengklaim, tapi insya Allah kalau di Lampung ini 90% namanya jamaah NU itu adalah warga. Oke. Pendidikan politik yang seperti apa Bang? Kita harus lakukan pendidikan mereka, kita ajari mereka bagaimana pentingnya berpolitik. Karena sosialisasi tetap muka, dialog. Nah, itu model pendidikan politik yang kita lakukan selama ini. Karena kan kalau hanya diberikan sesekali ya mungkin masyarakat tidak begitu paham ya. Kalau dilakukan berkelanjutan itu mungkin akan memberikan ya pasti. Karena kan di PKB sendiri kan ada underbow-nya. Kita punya garda bangsa, punya sayap-sayap lainnya. Ini yang selalu secara itu rutin dilakukan? Rutin kita lakukan. Jadi di mana ada kesempatan selalu kita sosialisasikan dan basisnya adalah di pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren. Berfokus di Lampung Timur atau seluruh provinsi Lampung? Seluruh provinsi Lampung. Tapi kan Lampung Timur sama Lampung Tengah dan Lampung Selatan ini adalah basis NU-nya. Oke. Berarti memang pendidikan politik menjadi poin penting kita untuk bisa terus dilakukan. Kan efeknya juga nanti tanggal 17 April begitu ya Bang ya? Baik, kita akan sambung lagi Bang Nover, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Rumah Pemilu Kompas TV.